Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas bagaimana prosedur dan cara pencairan dana BSU atau bantuan subsidi upah untuk guru non-PNS dan dosen non-PNS, baik itu dosen yang di perguruan tinggi negeri dan swasta. Oke, langsung saja kita jelaskan. Guru non-PNS yang mendapatkan BSU tandanya mendapatkan informasi ataupun notifikasi di info GTK-nya, yaitu seperti gambar di video ini yang tertulis Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Status BSU, dana BSU Kemdikbud dalam proses pencairan ke rekening. Persyaratan dapat dilihat pada bagian info di bawah ini. Ya, untuk mengakses laman pemberitahuan penerima bantuan BSU, itu teman-teman bisa mengakses website info GTK, lalu login menggunakan akun GTK yang sudah terverifikasi di laman manajemen sekolah oleh operator. Syarat penerima bantuan subsidi upah ataupun BSU. Di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Yang kedua berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil ataupun PNS. Yang ketiga memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Yang keempat tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Yang kelima, tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober. Jadi di sini saya bakal langsung membahas di poin kedua. Ya, untuk PNS tidak akan mendapatkan BSU. Ya, karena PNS gajinya kalau sudah sertifikasi lebih dari 5 juta ke atas. Yang poin ketiga ini memiliki penghasilan di bawah 5 juta. Jadi guru sertifikasi itu punya kesempatan untuk mendapatkan BSU. Sudah terbukti ya, teman-teman. Ada teman saya yang sertifikasi dan sudah mendapatkan bantuan BSU ataupun sudah dijadikan sebagai penerima bantuan subsidi upah karena gajinya di bawah 5 juta, baik itu guru sertifikasi yang sudah infasing maupun yang belum infasi. Yang keempat itu bagi teman-teman yang sudah menerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak dapat menerima bantuan BSU. Yang kelima itu tidak menerima kartu prakerja. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar prakerja dan lulus dan menerima insentif dari prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober itu tidak akan mendapatkan bantuan subsidi upah. Namun teman-teman yang sudah mendaftar prakerja namun tidak lulus itu mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah. Yang dimana bantuan-bantuan ini bakal disalurkan untuk semua guru honorer yang tidak mendapatkan bantuan sosial, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun prakerja atau UMKM ya. Di sini ada mekanisme bagaimana pencairan dana BSU. Yang pertama itu ada informasi pencairan. Kemendikbud membuat rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemdikbud. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020. PTK ataupun guru tersebut dapat mengakses info GTK melalui laman info.gtk.kemdikbud.go.id atau pangkalan data dikti untuk dosen melalui pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur. Selanjutnya PTK harus menyiapkan dokumen persyaratan BSU. Yang pertama KTP, yang kedua NPWP jika ada, yang ketiga surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti. Jadi kalau teman-teman dapat informasi penerima bantuan BSU, nanti teman-teman dapat mendownload surat keputusan penerima ya. Di situ juga ada SPTJM ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti, diberi materai dan ditandatangani.
Jadi nanti teman-teman di situ ada keterangan seperti SKTP, yang dimana di SKTP itu ada nomor rekening, ID BSU, ada juga di situ nama bank dan cabang bank di wilayah ataupun lokasi tempat tinggal teman-teman saat ini, atau lokasi kecamatan sekolah yang saat ini teman-teman bekerja di situ. Jadi teman-teman tinggal datang ke bank tersebut, membawa KTP, membawa NPWP jika ada, membawa surat keterangan, surat keputusan BSU, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ataupun SPTJM yang ditandatangani dan diberi matre 6.000. Selanjutnya, PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK membawa dokumen yang disyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK diberi waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021. Jadi ini bantuan BSU ini saya bilang panjang, kemungkinan ada tahap-tahap berikutnya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan bantuan ini, insya Allah bakal dapat. Yang penting teman-teman terdaftar di Dapodik dan teman-teman tidak menerima bantuan sosial seperti BPJS dan Prakerja. Berikutnya, jumlah kuota penerima BSU. Di sini besaran dana BSU yang bakal disalurkan itu sebesar 1.800.000, diberikan sebanyak 1 kali, yang dimana perhitungannya 600.000 per bulan kali 3 bulan yang bakal dicairkan selama 1 kali sekaligus. Dan penerima BSU ini meliputi pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS, yaitu dosen yang tidak PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga lab, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di lingkungan Kemdikbud. Yang penting tidak PNS ya teman-teman. Berikutnya ada total anggaran. BSU Kemdikbud memberikan anggaran untuk bantuan sebesar 3.662.517.600.000, yang dimana total sasaran untuk penerima bantuan BSU itu sebesar 2.034.732 orang, meliputi 162.277 untuk dosen pada PTN dan PTS, untuk guru 1.634.832 untuk guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Untuk tenaga perpustakaan dan tenaga lab dan TU itu sebesar 237.632 penerima. Dan setiap penerima bakal dikenai pajak. Di teks paling bawah ya, paling bawah ini ada jumlah BSU akan dipotong pajak penghasilan PPH sejumlah 5% bagi yang telah memiliki NPWP dan 6% bagi yang belum memiliki NPWP. Jadi di sini dari total anggaran 1.800.000 bakal dipotong pajaknya sekitar 6-5%. Berikutnya, di sini ada penetapan BSU tahap 1. Jadi menurut informasi yang beredar, tahap 1 sudah ditetapkan sejumlah 175.001 ya. Jadi 175.001 jumlahnya yang sudah ditetapkan untuk BSU tahap 1. Jumlah ini saya ambil di informasi yang beredar yang berformat PDF yang judulnya itu tahap 1 penerima BSU ya. Berikutnya jumlah kuota kita sebesar 2.034.732 penerima itu bakal dibagikan lagi untuk beberapa guru, dosen, dan TU seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi sisa kuota penerima tahap selanjutnya itu sebesar 1.859.131. Jadi teman-teman yang saat ini kecewa ketika cek info GTK yang sulit, namun keterangannya tidak menerima, sabar saja, tunggu tahap-tahap selanjutnya karena masih banyak kuota yang belum disalurkan. Terutama ini untuk dosen. Karena dosen untuk saat ini ya dari PDDikti itu belum ada satupun penerima tahap 1.
Kebetulan saya juga mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang dimana saya sudah cek juga dari Dikti, untuk dosen belum ada menerima bantuan BSU. Oke, seperti itulah penjelasan saya. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.